inovasi digital ini memang dalam 10 tahun terakhir sangat mempengaruhi keberadaan media massa terutama. Jadi media massa, media cetak, televisi, radio, semua Betul. terasakan gitu. Jadi kenapa? Karena memang ada inovasi digital ini mengubah budaya orientasi bagaimana berkomunikasi, mengubah bagaimana informasi itu dilakukan. Dulu kan kalau memproduksi informasi itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memproduksi. Sekarang siapapun bebas bisa bahkan menyebarluaskan kepada siapapun bebas sekarang ini. Para subscriber channel YouTube PRFM, hari ini tanggal 9 Februari 2022 merupakan Hari Pers Nasional, dan tentunya pada hari ini kita akan coba bahas tentang perbincangan seputar media massa dalam era disrupsi digital dalam kaitan Hari Pers Nasional tahun 2022. Kita alhamdulillah bersama Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers Pusat Bapak Januar Perswita. Pak Yepi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik Pak Yepi ya. Tapi kabar media cetak hari ini seperti apa nih Pak Yepi? Apakah sebaik kondisi Pak Yepi? Ya, bisa dikatakan baik, tidak baik juga, kita masih bisa terbit melayani pembaca. Masih pembaca ya Pak Yepi. Tapi Pak Yepi, ini kalau kita bicara soal apa ya? Kita bicara soal sejarah dan juga cerita singkat dari Pak Yepi soal karir Pak Yepi di dunia media cetak tuh seperti apa sih Pak Yepi hingga akhirnya masuk ke SPS nih Pak Yepi? Jadi saya ini generasi kedua dari para pendiri di Pikiran Rakyat. Saya masuk tahun 1989 kalau nggak salah ya. Itu pada saat di Pikiran Rakyat itu belum ada komputer sama sekali, belum ada perangkat komputer sama sekali. Jadi saya latar belakangnya IT sebenarnya dulu itu, jadi kursus sama kuliah pagi-pagi, sorenya kursus, tapi lebih banyak di kursus komputernya. Malah kuliahnya baru selesainya udah tua, baru selesai kuliahnya gitu. Jadi saya dijewer karena memang malah bekerja di luar, proyek-proyek komputerisasi di perusahaan-perusahaan lain, malah di perusahaan sendiri tidak digarap, dan itu ditarik ke Pikiran Rakyat untuk memulai program komputerisasi di Pikiran Rakyat tahun 89. Pada saat Pikiran Rakyat belum ada komputer sama sekali. Gitu. Jadi masih mesin ini ya Pak ya? Masih mesin tik itu mungkin ya Pak. Kalau wartawan kerja pakai mesin tik. Semua juga di tempat-tempat ya? di keuangan juga pakai mesin tik semuanya. Baik. Artinya seperti itu ya Pak Epi, secara singkat akhirnya Bapak masuk ke SPS gitu Pak Epi ya? Ya, jadi ceritanya gini, setelah berkarir di IT ini tahun 97 kalau nggak salah, saya mulai di rotasi, diputar. Ya. Di bagian IT saya dipindah ke Cirebon, di sana jadi manajer operasional sebuah penerbitan anak perusahaan namanya Mitra Dialog, terbitnya di wilayah Cirebon. Kemudian sempat juga ditarik lagi ke Bandung, pindah lagi ke Bandung untuk menjadi manajer keuangan di Surat Kabar Galamedia sama anak perusahaan Pikiran Rakyat juga. Nah, tahun 2001 justru dunia agak berbalik bagi saya. Saya biasanya mengeluti masalah IT, masalah akuntansi, masalah keuangan, saya malah dipindah ke marketing tahun 2021 menjadi manajer iklan. Sebuah unit kerja di Pikiran Rakyat yang menjadi tumpuan pendapatan utama perusahaan, gitu di situ. Nah inilah yang membuat saya mulai kadang buta sama sekali lah namanya pemasaran pada saat itu bagi saya. Tapi setelah dicoba ternyata enjoy juga, saya bisa menikmatinya. Gitu. Betul. Baik. Tahun 2023 pada saat ada penggantian direksi karena kebetulan dirutnya meninggal, saya diangkat menjadi direktur pemasaran. Dan 2003 ya Pak ya? 2003 ya. 2003 bulan Juli kalau nggak salah. Pada usia saya sangat masih muda ya, masih muda lah.
masih usia 7 tahun pada saat itu. Iya. Gitu. Dan sampai 2011 saya berada di selesai dulu di tugas direksi, kemudian saya berada di luar lingkungan pikiran rakyat dulu, berkarir di luar dulu sama beberapa teman-teman, masuk tim-tim ekonomi, mengerjakan beberapa proyek ekonomi di luar. Baru tahun 2018, 2019 saya kembali lagi ke pikiran rakyat, diangkat jadi direktur bisnis sampai saat ini. Hingga saat ini ya Pak ya. Baik, jadi karirnya begitu panjang, awalnya agak aneh juga waktu digeser ke manajer pemasar atau marketing ya Pak Epi ya. Manajer iklan ya, ke manajer iklan tadi ya Pak Epi menjelaskan. Jadi hingga alhamdulillah sekarang dengan alasan pada saat itu karena saya tidak pernah tersesat di Jakarta katanya. Karena iklan hampir 70% di Jakarta pada saat itu sumbernya. Betul. Saat itu Pak Balatak di Jakarta berarti ya Pak ya. Ya. Baik. Nah, kenapa saya mulai interaksi dengan teman-teman SPS pada saat 2008 saya diangkat direktur pemasaran, saya sering diminta menjadi narasumber atau pemateri pada beberapa lokakarya atau seminar yang diadakan oleh Dewan Pers dan SPS di luar daerah, kebanyakan malah di luar Pulau Jawa. Jadi saya bisa ke Indonesia itu karena berkat Dewan Pers sama SPS pada saat itu. Itulah mulai saya berinteraksi dengan teman-teman SPS dan Dewan Pers. Oh, akhirnya gabung gitu Pak Epi. Tapi Pak Epi kalau kita bicara gimana Pak? Nah, tahun 2019 pada saat itu di kongres di SPS di Surabaya baru ada pemilihan ketua, Pak Alwi Hamu terpilih sebagai ketua umum. Pak Alwi Hamu ini pemilik dari Media Fajar Group di Makassar. Saya diminta jadi ketua hariannya. Itu sampai sekarang. Betul. Jadi diberikan mandat yang sebenarnya cukup besar ya Pak, apalagi di tengah disrupsi digital, apalagi plus COVID-19 ya Pak Epi ya. Tapi bicara soal disrupsi digital dan juga soal COVID-19, tentunya kan ini merupakan tantangan yang luar biasa begitu kan. Tapi melihat kondisi ini pun tentu akan sangat berpengaruh ya Pak Epi ya terhadap bisnis media cetak sendiri. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi nih, kondisinya tuh realnya seperti apa sih Pak Epi? Jadi inovasi digital ini memang dalam 10 tahun terakhir sangat mempengaruhi keberadaan media massa terutama. Jadi media massa, media cetak, televisi, radio, semua terrasakan. Itu. Jadi kenapa? Karena memang ada inovasi digital ini mengubah budaya orientasi bagaimana berkomunikasi. Mengubah bagaimana informasi itu dilakukan. Dulu kan kalau memproduksi informasi itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memproduksi. Sekarang siapapun bebas bisa bahkan menyebarluaskan kepada siapapun bebas sekarang ini. Itu. Nah, disrupsi inilah yang inovasi digital ini membuat disrupsi juga pada media massa terjadi. Tidak terkecuali media cetak. Itu yang secara umum. Ya. Artinya kepercayaan masyarakat pun dan juga habit masyarakat pun akan berubah juga begitu Pak Epi ya? Ya, terhadap media massa itu sendiri ya? Habitnya berubah sekarang kan orang mencari informasi kalau dulu kan melalui media-media lama ya seperti media cetak, televisi, radio. Sekarang kan bisa media baru itu ada media online, ada media sosial yang kita kenal, ada WhatsApp, ada Instagram apa ya? Instagram, Facebook, apapun lah yang akun-akun yang memang dibikin untuk kanal pribadi, kanal komunikasi pribadi oleh orang-orang. Baik Pak Epi. Lah, lalu dengan hadirnya dengan disrupsi apalagi COVID-19 dan juga mungkin saya dapat kabar juga harga kertas nggak turun-turun Pak ya, kertas, tinta, mesin juga kan nggak murah gitu kan. Artinya ada berapa banyak nih Pak sekarang media cetak yang masih eksis, dan di Jawa Barat ada berapa Pak? Lebih spesifiknya Jawa Barat seperti apa Pak? Jadi saya coba melihatnya dari sisi ini. SPS ini kan asosiasi yang tadinya berawal mewadahi media-media cetak, tapi sekarang sudah media platform lain juga kita wadahin juga. Anggotanya ini di tahun 2015 ini masih tercatat ada 583 surat kabar, kemudian ada 633 majalah. 2015 itu, tahun 2015.
2020 turun. Sudah tercatat 429 surat kabar dan 164 majalah. Nah, diyakini 2021 ini pasti akan turun jauh juga. Saya yakin akan turun jauh juga. Kita belum lagi melakukan penataan ulang sekarang. Itu dari sisi jumlah media massanya, belum dari sisi tirasnya. Tiras itu jumlah produk yang diproduksinya. Jadi meskipun tahun 2008 sampai 2013 itu sempat mengalami pertumbuhan. Nah, tapi dari 2013 sampai sekarang turun terus. Tinggal sekarang ini media cetak ini 4,16 juta eksemplar itu koran, surat kabar. Kalau majalah tabloidnya tinggal 3,26 juta eksemplar per terbit. Kalau koran mungkin ada yang harian, ada yang mingguan. Tapi kalau majalah rata-rata mingguan sama bulanan itu. Baik, artinya penurunan ini ataupun ya kita anggap ada yang istilahnya ada yang bubar. Nah, mereka tuh bubar atau berganti ke media digital, Pak Epi? Jadi memang inovasi digital memang mengharuskan kita mau tidak mau melakukan transformasi digital. Itu suatu keniscayaan lah. Ya. Karena memang porsi media platform cetak ini secara alamiah sejalan dengan perubahan tadi. Masyarakat membaca, mencari informasi itu juga berubah. Sekarang ini kan penduduk negara kita ini rata-rata usianya 29,9 tahun. Usia paling muda terbanyak sedunia. Nah, sekarang penduduk Indonesia mungkin berapa ya? Ada 200 lebih ya. Dari 200 lebih juta ini 70 juta lebih itu adalah golongan usia generasi Z. Jadi yang lahir tahun 2000 berapa ya? Saya coba cek dulu ya, saya lupa lagi. Boleh Pak. Tahun 95 sampai 2010. Kelahiran 95 sampai 2010 itu generasi Z. Ini Kang Fauji masuk nggak ke sana? Nah, yang milenial kemudian dan generasi milenial itu 60 juta orang, 60 juta lebih orang kelahiran 1981 sampai 1994. 81 sampai 94 itu generasi milenial. Itu relatif sudah tidak baca koran, tidak baca media cetak kebanyakan. Ada sih, masih ada, tapi sedikit sekali yang baca. Dan mereka sebagian besar mencari informasinya melalui media online dan media sosial terutama. 70% dari media sosial. Ini yang mengharuskan kita memang kalau mau bertahan, media cetak harus melakukan transformasi ke digital, tapi tetap mempertahankan sementara sedapat mungkin mempertahankan media cetak selama mungkin dan sebisa mungkin gitu istilah saya. Karena memang masih ada pembacanya meskipun di kalangan tertentu dan sifatnya eksklusif nantinya. Karena masih ada orang-orang yang mencari rujukan itu tetap adanya di media cetak. Betul. Apalagi ada khas tersendiri ya kalau kita bicara sama media cetak ya Pak Epi ya. Media cetak ini kan konten-kontennya melalui proses verifikasi. Betul. Verifikasi itu kan ada seleksi di situ, ada konfirmasi, ada keseimbangan, ada antisipasi, ada empatinya. Jadi semua diperhatikan hal-hal itu. Dan pemenuhan kode etik jurnalistik dari mulai penggunaan bahasa yang baik, yang benar itu juga dipenuhin. Itu yang membuat orang percaya kalau informasinya sudah ada di berita di media cetak, itu artinya sudah layak diverifikasi ya. Betul, sudah sip, sudah insya Allah benar gitu Pak Epi ya. Baik, Pak Epi, tapi kalau gimana Pak? Itu verifikasi untuk rujukan awal, media cetaknya rujukan akhir. Rujukan akhirnya ya, baik. Pak Epi, ini menurut pandangan Bapak nih berkaitan dengan masa depan bisnis media cetak di tengah perkembangan media sosial dan juga media online. Nah, apakah masa depannya akan bisa dikatakan kan namanya juga kita harus optimis ya, apakah akan cerah atau masih belum bisa diprediksi atau seperti apa nih Pak Epi?
ada nggak yang menjamin bahwa media cetak akan mati? Ada yang meramal, ada ramalannya, tapi juga terbukti sampai sekarang ternyata masih ada. Tapi Ya. sebenarnya belum ada yang memastikan kapan sampai selesai. Tapi Hmm. yang saya katakan tadi bahwa kita mesti menyesuaikan dengan umur masyarakatnya. Nah, masyarakat yang usia pembaca koran cetak itu yang usia yang generasi baby boomers, dan di bawah baby boomers itu apa ya? Antara baby boomers dan milenial itu ada lagi generasi Y ya, apa ya? Betul. Nah, itu yang masih pakai media cetak. Nah, sementara yang generasi lainnya sudah digital user, sudah gadget minded, sudah pakai membacanya lewat gadget, lewat mencari informasinya apakah melalui media online maupun media sosial. Itu memang tidak bisa dipungkiri oleh kita. Jadi Baik, jadi masa depannya saya kira saya masih percaya bahwa media cetak masih ada, meskipun secara jujur akan menurun porsinya, porsi ininya, tapi nanti akan eksklusif untuk kalangan-kalangan tertentu. Baik, apalagi tadi ya Pak Epi menjelaskan ada ciri khasnya mendalam, lalu juga sudah terverifikasi, insya Allah info hoax tidak akan muncul ya di media cetak Pak Epi ya. Lalu Pak Epi ada ini kalau kita beberapa hal konten-konten yang tidak terakomodir oleh media-media online dan media-media sosial, gitu. Terutama yang sifatnya investigatif, yang sifatnya deep news itu memang kalau hard news betul itu sudah diambil oleh media online dan medsos terutama ya. Baik, itu dia ya, para pendengar dan juga para masyarakat yang menyaksikan video ini, kita masih berbincang juga ya bersama dengan Ketua Harian SPS Serikat Perusahaan Pers Pusat bersama Pak Yanuar P. Ruswita atau Kang Yepi nih ya kalau ininya ya. Baik, tapi Pak Yepi terakhir mungkin soal SPS, hadirnya SPS dan juga membantu media cetak yang ada di Indonesia itu seperti apa sih Pak Yepi? Apakah perannya itu seperti apa agar baik lagi nih ya istilahnya teman-teman media cetak bisa lebih optimis, bisa segar gitu kan, dan juga tidak mudah pesimis, Pak Epi. Ya, keberadaan SPS sekarang ini memang cukup berat karena memang kita mesti mendampingi, mengawal teman-teman media-media cetak yang sudah terlanjur besar organisasinya, sudah terlanjur besar, terlalu banyak SDM-nya, itu cukup berat dari sisi beban mereka. Dan mereka harus melakukan transformasi digital secepatnya. Sama dengan di daerah juga, meskipun relatif di daerah terutama di luar Jawa ini, di luar Pulau Jawa, media-media cetak masih bisa hidup. Nah, sementara yang di Pulau Jawa terutama yang sudah terlanjur besar cukup berat. Nah, kita mencoba mengedukasi dan selalu melakukan diskusi-diskusi bahwa bagaimana mereka teman-teman ini melakukan transformasi digital dalam arti transformasi digital seutuhnya. Kebanyakan teman-teman ini yang memang sudah banyak media-media cetak yang membuat versi online-nya, tapi baru sekedar mengonlinekan konten-konten media cetaknya. Jadi masih menjadi substitusi media online-nya ini. Jadi dari sisi pendapatan juga belum bisa menggantikan dari pendapatan media cetak. Kebanyakan masih begitu. Nah, kita coba sekarang banyak berdiskusi, banyak selalu memberikan contoh-contoh bagaimana model-model bisnis yang bisa dibangun agar media-media teman-teman media cetak yang sudah melakukan transformasi digital ini bisa berkelanjutan bisnisnya. Gitu. Tentunya dengan model-model bisnis baru yang tidak lagi mengutamakan pendapatan dari sirkulasi, tidak lagi mengedepankan pendapatan dari iklan yang selama ini menjadi andalan, gitu. Tapi model-model bisnis baru bagaimana nanti ada monetisasinya, bagaimana cara monetisasinya supaya menjadi sumber pendapatan baru, gitu.
Baik, Pak Epi terakhir ini soal peran pemerintah. Nah, apakah pemerintah tentunya hadir untuk teman-teman media cetak, perannya atau seperti apa nih dari pemerintah sendiri? Pemerintah harus melihat media cetak ini bagian dari komponen pencerdasan bangsa. Ya, jadi artinya layaklah kalau teman-teman media ini bisa mendapatkan fasilitas, apakah itu semacam insentif dari segi perpajakan. Kita memang pernah mendapatkan bukan penangguhan pembebasan PPN kertas korannya itu ditanggung oleh pemerintah selama masa pandemi kemarin. Karena memang pandemi ini sudah kita media cetak ini sudah terdisrupsi oleh inovasi digital, tersungkur pula oleh pandemi kemarin ini. Dan itu sudah dapat fasilitas itu. Tapi yang mendapatkannya itu justru adalah penerbit-penerbit. Karena kertas-kertas yang langsung dibeli oleh penerbit. Sementara kebanyakan media-media cetak ini kertasnya itu dibelinya oleh percetakannya, bukan oleh penerbitnya. Jadi kita bukan yang beli itu ada yang banyak, ada juga yang beli sendiri langsung. Tapi kebanyakan yang belinya adalah percetakan. Nah, saya kira wajar kalau teman-teman media cetak ini bisa dibebaskan pula PPN atas penjualan korannya. Karena kita sekarang ini kan kalau menjual koran, misalkan kalau Fauji jual koran harga berapa, kalau udah beli dari pengecer di loper itu 4.000 mungkin ya, ada yang 3.000, ada yang 4.000. Itu kan nggak pernah Pak PPN-nya 10% nggak ada. Ya. Tapi sebenarnya penerbit itu kan bayar sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita wajarlah kalau kita mendapatkan soal itu sama halnya dengan teman-teman IKAPI. IKAPI untuk produk buku-buku pengetahuan, produk buku-buku sekolah itu kan PPN-nya dibebaskan juga, ditanggung oleh pemerintah. Itu karena dinilai sebagai bagian untuk pencerdasan bangsa. Kalau PPN iklan mungkin kita juga nggak nuntut lah karena memang itu benar-benar komersial ya namanya ya. Itu wajar saya kalau mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah dan bisa didapat oleh teman-teman media cetak ya, supaya bisa bertahan dan kita masih bisa menjalankan fungsi persnya dengan baik, kita masih bisa menghasilkan konten-konten jurnalistik yang baik dengan good jurnalismenya dan tentunya sehat bisnisnya. Karena apa? Untuk menghasilkan good journalism, konten-konten good journalism ini tentunya harus ditopang oleh perusahaan yang sehat usahanya itu. Dan salah satu yang menyelamatkan adalah dengan cara tadi ada beberapa fasilitas yang bisa mudah-mudahan bisa diberikan oleh pemerintah. Betul. Artinya relaksasi Pak Epi ya. Semacam seperti itulah ya. Ya mudah-mudahan lah. Ya, kita juga berharap kan sekarang pandemi juga cepat usai supaya ekonomi menggeliat lagi, produk-produk komersial mulai beriklan lagi di media-media cetak maupun di media-media yang lain. Karena memang itu jadi sumber utama kita, sumber pendapatan kita. Nah, sementara ini kan sekarang mereka juga berhenti karena memang supply and demand-nya juga terganggu mereka. Jadi wajar kalau mereka juga berhenti sekarang. Ini berhenti dulu beriklan. Meskipun ada sebagian besar yang sudah pindah juga ke platform digital ya kita akui juga gitu. Baik. Artinya Pak Epi semoga di Hari Pers Nasional tanggal 9 ini semoga bisa membuat perusahaan pers entah itu media cetak, radio, online, TV dan sebagainya bisa tetap terus berjaya dan juga memberikan tadi ya good journalism ya Pak Epi ya. Di HPN ini memang temanya juga ada sesuatu yang menarik, yaitu bagaimana kita bicara model-model media berkelanjutan. Berkelanjutan itu kan artinya tadi bisa bertahan dan terus berlanjut dan diharapkan ada model-model bisnis baru untuk media-media ini gitu. Dan ini tidak hanya di media cetak, di media televisi, di media radio,
pasti ada hal yang sama juga dirasakan oleh teman-teman. Baik, nanti kita coba ngobrol juga ya sama teman-teman radio, sama televisi juga Pak Yepi. Pak Yepi, terima kasih nih sudah menyempatkan waktu hari ini di Hari Pers Nasional. Semoga Pak Yepi bersama SPS, bersama Pikiran Rakyat juga diberikan kesehatan dan kelancaran Pak Yepi ya. Ya, terima kasih sekali ini. Jadi mudah-mudahan ini teman-teman radio juga sama, teman-teman televisi juga sama, ada jalan keluar untuk supaya kita bisa berkelanjutan lagi. Dan kita masih bisa menghasilkan good journalism, terutama untuk kita sih bisa sama-sama mengantisipasi, menangkal berita-berita, konten-konten hoax yang berseliweran lah selama ini baik di media-media online abal-abal maupun di media-media sosial. Ini yang bahaya justru disitulah peran kita masih bisa ada. Betul. Dan kita pun berkomitmen ya untuk mencerdaskan bangsa ya Pak Yepi ya, melalui pemberitaan. Ya sekarang juga dengan kondisi sulit kan teman-teman media cetak maupun media radio, maupun media televisi sama masih berusaha menghasilkan konten-konten yang tadi mengedepankan good journalism, bertanggung jawab dan bisa membantu mengantisipasi berita-berita hoax tadi. Baik. Pak Yepi atur nuhun atuh sudah bersama kita di Hari Pers Nasional. Semoga Pak Yepi sehat selalu ya. Atur nuhun. Assalamualaikum Pak Yepi.